Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Nusantari, jurusan TIP, Fakultas Pertanian, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pertama-tama, maksud dan tujuan saya sampaikan di video ini adalah apa itu pengertian bioindustri dan bagaimana penerapan atau perkembangan bioindustri di Indonesia. Pengertian bioindustri adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang industri. Bioteknologi secara luas dikenal sebagai penerapan teknik biologi dan rekayasa organisme untuk membuat produk atau modifikasi tanaman dan hewan agar membawa sifat-sifat yang diinginkan. Mengidentifikasi bioteknologi sebagai satu set perangkat yang menggunakan mikroorganisme hidup atau bagian dari mikroorganisme untuk memodifikasi produk, memperbaiki tanaman, pohon, atau hewan, atau pengembangan mikroorganisme untuk suatu tujuan tertentu. Bioteknologi tertentu yang terpenting bagi pertanian yakni menyangkut pemuliaan tanaman, kontroversial, kultur jaringan, rekayasa genetika, memperdayakan mikroorganisme. Istilah bioindustri mengacu pada perusahaan atau pengelola yang memproduksi rekayasa produk biologi dan bisnis pendukungnya bioteknologi tersebut. Mengacu pada ilmu biologi manipulasi gen yang dikombinasi dengan ilmu-ilmu lainnya untuk mengevaluasi dan mengembangkan produk untuk bioindustri. Kita beralih kepada materi atau jurnal yang saya ceritakan kembali yang berjudul Sistem Usaha Pertanian Berbasis Sapi Perah sebagai Upaya Pengembangan Bioindustri di Pedesaan. Dalam strategi induk pembangunan pertanian adalah terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan dan produk sehat yang bernilai tinggi. Salah satu misinya adalah pasca panen bioenergi bioindustri berbasis pedesaan yang mengacu pada konsep bioindustri berkelanjutan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi pertanian dan pangan di Indonesia. Dan salah satunya adalah pengembangan pendekatan bioindustri pada susu sapi perah di mana susu yang dihasilkan dapat diolah menjadi beragam produk susu atau produk pangan yang sehat di pedesaan. Selama ini yang tergabung dalam konsorsium pengembangan sapi perah telah merintis pengembangan usaha sapi perah dengan melakukan pendampingan processing susu segar menjadi yogurt. Peluang pengembangan sistem usaha pertanian berbasis sapi perah ke arah bioindustri pedesaan khususnya Kabupaten Boyolali dan Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki identifikasi potensi wilayah cabang usaha dan produk, yaitu potensi wilayah atau sumber daya lahan, tanah, air, iklim, sumber daya teknologi dan inovasi pertanian, dukungan inovasi infrastruktur, potensi sosial ekonomi. Pertanian berkelanjutan berupaya agar peningkatan yang didapat terus berlangsung, yang artinya diupayakan agar produktivitas usaha tetap tinggi dalam mempertahankan basis sumber daya yang lebih luas. Pertanian berkelanjutan mencakup 1. Mantap secara ekologis, yang berarti bahwa kualitas sumber daya alam dapat dipertahankan, dan di sisi lain kemampuan manusia, tanaman, ternak, sampai jasa klinik dalam tanah, air, udara dapat ditingkatkan.
2. Ekonomis, yang artinya bahwa petani dan keluarganya dapat memperoleh hasil usaha tani, yang artinya bahwa mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adil, artinya bahwa sumber daya kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Yang keempat, manusiawi, yang berarti bahwa semua kehidupan baik manusia, tanaman, hewan, jasa teknik dihargai. Bermartabat artinya bahwa komitmen untuk menghormati nilai dasar kemanusiaan, jujur, kerjasama, harga diri, serta menjaga dan memelihara integritas budaya dan spiritual. Yang kelima, luas, yang artinya berarti bahwa masyarakat tani mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi usaha tani secara terus-menerus. Berdasarkan pohon industri, produk yang dihasilkan dalam usaha sapi perah antara lain susu sapi, susu anak sapi jantan, susu yang merupakan produk utama usaha susu sapi perah. Selain harga susu sapi dan tingkat produktivitas yang masih rendah, penanganan susu setelah diperah juga tidak mengikuti kaedah yang dibilang tidak higienis yang seharusnya mengakibatkan kualitas susu dan harganya menjadi rendah. Maka dari itu, untuk meningkatkan nilai tambah susu sapi diperlukan pengembangan industri pengolahan susu sapi menjadi yogurt, keju, tahu susu, dan susu pasteurisasi. Terima kasih. Pesan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.